Selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat PAU. Shalom. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali untuk ibadah pada minggu hari ini. Itu berkat kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Hari ini kita akan beribadah pada Minggu tanggal 17 bulan 9 2023 ini dengan liturgi kebaktian minggu biasa. Hari ini kita akan ada pengumpulan persembahan khusus untuk saudara kita Martin Silitonga alias Ucok yang mengalami kecelakaan pada minggu yang lalu, dan kita sudah ada menyediakan bakul di depan. Nanti kita akan mengawali persembahan kolektor terlebih dahulu, lalu setelah itu Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa memberikan persembahan untuk saudara kita untuk maju ke depan dan dimasukkan ke dalam bakul yang sudah disediakan. Demikian tata ibadah pada minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita konsentrasikan diri kita masing-masing. Biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju pada hadirat Bapa di sorga, agar kita dapat berbakti dengan tulus dan benar dalam pimpinan Roh Kudus. Saat teduh sejenak, kita doa dalam hati. Saat teduh selesai, mari kita sembah dan agungkan Tuhan kita yang begitu setia memperhatikan kita, dan dengan sepenuh hati kita naikkan pujian baginya. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Masuk
kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Dengarlah nas pembimbing dalam minggu ini yang diambil dari Mika 6 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian nas pembimbing dalam ibadah minggu ini. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati marilah kita mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Kita merespon dengan bernyanyi dari PKJ nomor 42 ayat 1 dan 2. Kumohon pengampunan. Tuhan
bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengaku dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan. Dengarkanlah dan terimalah berita anugerah dari Allah Bapa kita, sebagaimana diberitakan dalam Mazmur 32 ayatnya yang kelima. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku
berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kasih dan setiamu terus menjadi milik kami sampai saat ini. Malam boleh kami beristirahat dan pagi ini Tuhan, oleh karena panggilan hati kami mau hidup dalam persekutuan, kami boleh berbondong-bondong hadir di rumah-Mu yang kudus. Kami boleh memuji nama-Mu melalui lagu, pujian kami Tuhan, melalui doa kami. Bahkan saat ini kami akan memuji dan mengagungkan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami bersama untuk bisa memahami, mengerti, bahkan mewujud nyatakan firman itu dalam hidup kami. Jika masih ada jemaat-Mu dalam perjalanan menuju tempat ini, tuntunan dan pertolongan-Mu mereka butuhkan, biarlah Tuhan menyertai. Mereka tiba dengan penuh selamat bersama dengan kami, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, siapkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Sehat semuanya ya. Amin. Ya. Puji Tuhan saudara-saudaraku, kita kembali dipertemukan di dalam persekutuan Minggu 17 September 2023. Dengan satu masing-masing ungkapan syukur ya. Ada yang bersyukur pada hari ini dan bersuka cita karena berkat Tuhan, kekuatan dan kesehatan dan lain sebagainya. Dan kita wujud nyatakan melalui persekutuan bersama. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disiapkan dari kitab Mazmur 114 ayat yang pertama Mazmur 114 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Kembali kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita akan baca bersama-sama. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan yang membawa Alkitab boleh berdiri. Yang membawa Alkitab boleh berdiri, kita akan baca secara bergantian. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Ayatnya yang pertama saya akan baca, 2 selanjutnya kita bergantian. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri, hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Kita sudah boleh membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara dan saya yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema minggu ini yang akan mengikuti perjalanan kita selama seminggu ke depan, gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, sepintas kita membaca firman Tuhan pada hari ini pasti bingung. Ya. Dari ayatnya yang ke-3, 4, 5, dan 6 itu sepertinya kita tidak bisa menafsir
sih maksud dari ayat-ayat ini? Ya, kalau hanya sepintas kita membaca. Tetapi diberi kekuatan dan pemahaman kepada kita dari tema gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan. Pertama-tama kita mau melihat kitab Mazmur. Kitab Mazmur juga disebut sebagai salah satu kitab puisi, kitab nyanyian, dan berbagai macam ya, yang memang terkadang kita tidak pahami dengan gaya bahasa sastra yang unik. Ya. Seperti ayatnya yang ketiga, laut melihatnya lalu melarikan diri. Gimana sih kita bisa menafsir kita melihat laut melarikan diri ya? Ya itulah ya. Itulah karya sastra, gaya bahasa dari kitab Mazmur yang akan membawa kita bisa lebih memahami itu. Seperti apa dahsyatnya Tuhan. Seperti apa gemetarnya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam penulisan kitab ini, Mazmur menggunakan sastra yang mengandung banyak simbol. Nah, di sini ada beberapa simbol yang dipakai, seperti ada kata laut, ada sungai Yordan, ada gunung, dan ada bukit. Ya. Itu simbol, tapi di dalam penulisan. Nah, sekarang kita tidak akan mempelajari apa gunung, apa laut, dan apa sungai, bukan itu. Tetapi apa makna dari penulisan kitab ini menurut Mazmur Daud? Ada apa? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arti dari semuanya ini adalah, ada ayat yang pada yang ketujuh dikatakan, gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Yang mau disampaikan oleh Mazmur di sini adalah bagaimana kita mengakui, bagaimana ada pengakuan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang diciptakan Allah, orang yang menerima keselamatan. Tentang siapa Allah yang sesungguhnya, apa perbuatan Allah yang sesungguhnya dalam hidup ini. Kita harus akui itu. Kita harus akui. Memang selama ini kita tahu bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan ketika kita mengakuinya seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Itu menjadi pertanyaan besar, saudara-saudaraku. Maka ayatnya yang ketujuh akan memberi kekuatan bagi kita. Gemetarlah, hai bumi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop ini menceritakan bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel. Artinya dia mengulangi lagi dari kejadian keluaran, karena diceritakan di situ bangsa Israel, kehidupan mereka kembali diulang, tapi dalam kiasan-kiasan bahasa. Dalam kiasan-kiasan bahasa. Cerita di sini dikatakan Allah menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Adakah perbuatan yang dahsyat itu? Nah, ini yang harus kita harus paham. Adakah peristiwa atau perbuatan Allah yang dahsyat itu? Apakah bangsa Israel mengakui kedahsyatan Allah atau tidak? Yang pertama, saudara-saudaraku, kita mau lihat seperti apa Tuhan Allah memisahkan laut. Dahsyat enggak menurut kita? Sangat dahsyat, saudara-saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan. Yang dipahami oleh bangsa Israel itu kedahsyatan Allah, dan Allah memberi keselamatan kepada mereka. Mereka bisa melalui belahan laut, belahan air. Kemudian kedahsyatan lainnya, kita melihat bagaimana ketika tongkat Musa dipukulkan ke batu, ada pancaran air kehidupan. Dahsyat, saudara-saudara. Ya. Dahsyat. Jadi itulah yang mau diceritakan oleh Raja Daud melalui kiasan-kiasan kata di sini. Laut melihatmu, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat, luar biasa. Ya, saking dahsyatnya perbuatan Allah dalam kehidupan bangsa Israel, Daud menggambarkan kehidupan seperti itu. Ya. Apakah kita pernah merasakan dahsyatnya kasih Allah dalam hidup? Sampai pada hari ini, adakah kita merasakan dahsyatnya perjalanan kasih Allah dalam hidup kita?
Setiap hari dahsyat dan dahsyat kita mau katakan perbuatan Allah dalam hidup ini. Ya. Mungkin bagi kita biasa ketika kita berulang tahun, ya. Tapi coba kita renungkan saudara-saudaraku, setahun loh, ya. Bukan waktu yang singkat. Kita boleh lewati, akhirnya berputar setahun itu juga kita berulang tahun. Suka duka kita boleh lewati. Adakah kita katakan dahsyat Tuhan waktu itu? Ketika kita terima ulang tahun? Syukur kita katakan dahsyat. Terima kasih pun untung kalau kita bilang. Ya. Saudara-saudara, diingatkan kita. Daud ingin mengingatkan kembali agar kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan, melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Mungkin kita tidak melihat gunung lompat kiri, kanan dan lain sebagainya, bukan. Tetapi bagaimana kita rasakan pertolongan Tuhan dalam yang sakit bisa disembuhkan. Apakah itu dahsyat perbuatan Tuhan? Dahsyat. Dahsyat saudara-saudara. Dahsyat. Apakah dahsyat yang sarjana sekarang, Gracia, dahsyat perbuatan Tuhan? Dahsyat, ya. Luar biasa saudara-saudara. Bukan karena kita mampu menjalani kehidupan ini saudara, bukan. Tetapi dahsyat perbuatan Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku, pertanyaannya bagi kita bersama-sama, apakah yang harus kita lakukan? Apakah yang harus kita katakan kepada Tuhan? Cukupkah dengan ucapan terima kasih kita sampaikan, Tuhan terima kasih atas hidup ini? Tentu tidak. Tentu tidak saudara-saudara. Tetapi ada perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan saudara, yang Tuhan mau kita buat. Yang Tuhan inginkan kita buat ketika kita menikmati dan merasakan dahsyatnya kasih Allah dalam hidup ini. Kita ada di dalam satu sukacita bersama kehidupan keluarga. Mungkin kita akan menciptakan kerukunan kehidupan keluarga. Mungkin kita akan menciptakan segala sesuatu yang akan membuat Tuhan bahagia melihat kehidupan kita. Ya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup ini. Ada ketaatan penuh saudara-saudaraku. Ada ketaatan penuh dari kehidupan kita yang mau kita katakan. Yang mau kita berikan dan yang mau kita tunjukkan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang akan menimbulkan pertanyaan, ya, akan menimbulkan pertanyaan ketika dari ayatnya yang ketiga, 4, 5 dan ke-6 kita baca berulang-ulang. Ya. Karena pertanyaan itu tetap kita akan tanyakan karena kita tidak mengerti apa maksudnya. Ya. Apa maksudnya? Tapi saudara-saudaraku, ketika kita mau bertanya, kalau dalam kiasan bahasa ini dikatakan, kita tidak perlu menjawab, karena kita tahu. Ya. Karena kita tahu, Tuhan semesta alamlah yang menggerakkan mereka. Ketika dikatakan gunung-gunung melompat, yang melakukan itu hanya Allah. Ketika laut dan sungai terbelah, tidak perlu dijawab siapa yang lakukan. Yang kita tahu, itu adalah pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan manusia. Yang memberi kehidupan juga kepada kita tidak perlu kita tanya, oh karena dia kuat, karena selalu olahraga, karena selalu makan makanan yang bergizi misalnya, bukan. Tapi karena Tuhan. Karena Tuhan yang memberi semua itu untuk kita. Oleh karena itu mari saudara-saudaraku, melalui perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Allah perbuat bagi kita. Ingin menegaskan kembali kepada kita bersama pada hari ini melalui pemazmur. Bahwa supaya kita umat yang telah diselamatkan tidak segan-segan mengadakan sukacita bersama dengan keajaiban itu. Karena ketika kita dipilih dan kita memahami bahwa apa yang kita terima karena kedahsyatan Allah, jangan pernah untuk melakukan atau membuat segala sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Karena itu adalah balasan hidup kita. Karena itu adalah balasan hidup kita.
Dan pada hari ini kita bersyukur saudara-saudaraku ya. Dengan kehadiran kita pada hari ini adalah nyata. Kita merespon keajaiban. Kita merespon kedahsyatan Allah di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Kita percaya saudara-saudaraku, bukan kebetulan kita bisa hadir pada hari ini. Dari awal saya katakan, bukan kebetulan kita hadir, tetapi karena panggilan hati. Hidup itu adalah perjalanan. Hidup itu adalah pembebasan dan penyelamatan Allah yang dinyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Namun seringkali kita lalai memperhatikan bagaimana Allah mengatur keadaan, kehidupan sekitar kita untuk bisa menyelamatkan kita. Bahkan kadang saudara-saudaraku, fenomena-fenomena alam yang terjadi, kita katakan itu adalah hukuman Tuhan bagi kita. Ya. Namun bagi Israel, peristiwa dahsyat itu laut terbelah, penghancuran besar-besaran dan aliran sungai yang terhenti adalah berkat keajaiban Tuhan. Disuarahkan oleh kehidupan bangsa Israel melalui Nabi Musa ketika mereka berjalan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan kita juga seperti itu saudara-saudaraku. Kita berjalan menuju kemana? Sampai pada hari ini kita terus berjalan. Sejarah perjalanan kita ditulis dan Tuhan tahu seperti apa perjalanan hidup kita. Belum berhenti saudara-saudara. Namun yang akan membawa kita sampai kepada tujuan kekekalan adalah ketaatan kita kepada Kristus. Sekali lagi, yang akan membawa kita sampai kepada kekekalan di dalam Kristus adalah ketaatan. Maukah kita hidup taat kepada Tuhan? Maukah kita mempertahankan ketaatan yang sampai pada hari ini boleh menjadi milik kita? Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membawa kehidupan percaya kita hanya kepada Tuhan. Supaya kita terus menyaksikan Tuhan itu ajaib dalam hidup ini. Saya ambil dari 1 Korintus 3 ayat 16 untuk menutup renungan kita pada hari ini. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Artinya apa saudara-saudara? Roh kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Ya. Diri kita adalah bangunan Allah yang dibangun oleh Allah sendiri melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu dijaga. Ya. Oleh karena itu dijaga saudara-saudara. Ya. Dijaga. Jangan kita hancurkan bait Allah itu. Jangan hancurkan diriku dan dirimu. Tetapi bawalah kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Kita percaya saudara-saudaraku, kedahsyatan yang dialami oleh bangsa Israel, keajaiban karya Tuhan yang boleh dialami oleh bangsa Israel beberapa puluh tahun yang lalu, menjadi bagian kita pada hari ini. Karena apa yang Tuhan perbuat beberapa tahun yang lalu, beberapa ribuan tahun yang lalu, apa yang Tuhan buat sekarang, bahkan apa yang Tuhan buat nanti untuk kehidupan kita, baik adanya ketika kita tetap bertahan dan membawa iman percaya kita hanya kepada Kristus. Katakanlah di dalam dirimu, Allah itu dahsyat. Amin. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan pada hari ini, menyanyi PKJ 255 bait yang pertama, firman-Mu ku pegang selalu. Jalan hidup yang akan datang
dari Komisi Wanita. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami akan memuji Tuhan sebagai ungkapan syukur kami atas HUT Komisi Wanita yang ke-33 pada tanggal 29 bulan September ya. Dan pagi hari ini kami akan memuji Tuhan dengan pujian yang akan kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya nama Yesus yang memberi penghiburan, yang memberi kekuatan, dan yang memberi keselamatan untuk kita semua. Terima kasih Komisi Wanita, memberkati kita bersama-sama. Kita akan masuk di dalam
doa syafaat dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena di tengah-tengah persekutuan kami pada hari ini, kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman-Mu dan yang menjadi kuat baru bagi kami. Bagaimana kami mau menyaksikan ajaib dan dahsyatnya karya Allah dalam hidup kami. Mungkin bagi kami setiap apa yang kami terima biasa-biasa saja. Tetapi ternyata kekuatan pemazmur mengatakan dahsyat ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap apa yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Dan kami percaya dan kami yakin Tuhan, kami tidak hanya akan menjadi pendengar firman-Mu, tetapi akan menjadi pelaku firman-Mu. Bapa di dalam sorga, di tengah-tengah persekutuan kami pada hari ini, hamba-Mu mau berdoa akan semua pergumulan jemaat, baik itu ekonomi, pendidikan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan terus bersama dan memberkati. Kami tahu Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami, tetapi Tuhan akan memberkati apapun yang kami lakukan untuk bisa mendatangkan berkat bagi kami. Begitu juga para lansia, janda, duda, anak yatim piatu, anak-anak yang putus sekolah, dan anak-anak kami yang sampai pada hari ini masih sekolah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami tidak akan pernah melangkah sendiri, tetapi kami yakin Tuhan akan terus bersama dan akan memampukan kami untuk bisa menjalani hidup ini dalam ungkapan syukur setiap hari. Sehingga melalui pergumulan-pergumulan kami Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata dalam perjalanan hidup ini. Dan semuanya akan menjadi sukacita dan ungkapan syukur bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa akan beberapa jemaat-Mu yang sakit dan dalam pemulihan. Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Emauli Purbasilaban, Ibu Ima Suryani Nasution, Saudara Ucok, Ibu Lisna Pardede dalam pemulihan setelah melahirkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa saudara-saudara kekasih kami yang kami sebutkan pada hari ini ada beberapa sudah boleh menikmati pemulihan dan boleh hadir dalam persekutuan. Dahsyat Tuhan, ajaib, ajaib karya-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, pemulihan demi pemulihan, pengobatan demi pengobatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kekasih kami. Dan kami yakin Tuhan tidak akan pernah tinggalkan mereka. Tetapi sebaliknya, keajaiban Tuhan akan menjadi milik saudara-saudara kekasih kami yang sakit. Mereka akan menikmati penyembuhan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan mendukung di dalam doa ibu-ibu yang sementara dan sedang mengandung. Ada Ibu Dianelia, Ibu Loreta Rajasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya sampai pada hari ini kedua ibu kekasih ada dalam sukacita karena kesehatan dari Tuhan. Secara khusus Ibu Lisna Pardede kami dukung di dalam doa pasca operasi melahirkan. Terima kasih atas keselamatan, atas lahirnya seorang putra. Kami percaya Tuhan, bukti keajaiban dan kedahsyatan Tuhan boleh dialami oleh Ibu Lisnawati Pardede. Semata-mata uluran tangan Tuhan terus bersama. Oleh karena itu kelangsungan pasca pemulihan Ibu Lisna Pardede kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan anak yang dilahirkan akan terus bertumbuh sehat dan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sempurnakanlah sukacita ibu kekasih. Juga kami berdoa tanggal 11 September Ibu Ruth Batan Matasak yang boleh Tuhan tambahkan usia. Terima kasih Tuhan. Bersyukur ibu kekasih boleh menikmati usia itu. Biarlah sukacita juga Tuhan tambahkan buat ibu kekasih. Bapa di dalam sorga, kami juga bersyukur hari ulang tahun dari Komisi Wanita boleh dilaksanakan hari Selasa yang lalu. Juga perbuatan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kelangsungan pelayanan Komisi Wanita Pokdasana Indah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Selanjutnya program akan pelayanan mereka dalam rekreasi nanti akan dilaksanakan pada tanggal 30 September juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi perencanaan dari Komisi Wanita, biarlah Tuhan terus bersama. Satu hal yang kami percaya Tuhan, apapun yang direncanakan oleh Komisi Wanita tanpa turut campur tangan Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi sebaliknya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah karya-Mu Tuhan terus nyata dan kegiatan itu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, program pelayanan, majelis jemaat, komisi, termasuk diakonia di dalamnya dari Pokda Sana Indah. Engkau yang akan bersama-sama dengan majelis jemaat, dengan pelayan-pelayan-Mu. Engkau yang akan memampukan mereka melakukan tugas dan pelayanan dengan dahsyat, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ada begitu banyak hal yang terjadi. Suka dan duka, tantangan, kerikil tajam boleh menjadi bagian pelayanan itu. Tetapi satu hal yang kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan dalam pelayanan, setiap hamba-hamba-Mu yang ada di Pokda Sana Indah akan melayani dengan setia di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan dengan pelayanan itu, jemaat-Mu terus diberkati Tuhan. Pelayanan BP POG, PGI, PGW Banten juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, pesta demokrasi bangsa Indonesia yang tidak lama lagi akan dilaksanakan. Biarlah Tuhan terus berkarya di dalamnya. Biarlah Tuhan memberikan kedamaian, keamanan di saat pelaksanaan pesta demokrasi nanti. Dan kami percaya tangan Tuhan terulur. Bahkan tangan Tuhan yang akan memilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Begitu juga jika ada jemaat-Mu yang ambil bagian dalam pesta demokrasi, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, banyak hal yang kami mau sampaikan kepadamu pada hari ini. Tetapi hamba tidak mampu menyebutkan satu persatu apa yang menjadi pergumulan hidup kami semua. Tetapi kami percaya Tuhan tahu kehidupan kami. Olehnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyadari ketika kami ada di dalam dosa, ketika kami ada dalam persekutuan ini, ternyata kami ada di dalam kesalahan. Ternyata kami ada di dalam dosa, sengaja atau tidak pun sengaja. Baik itu melalui pikiran kami, perkataan terlebih perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak ada di dalam persekutuan. Agar kami layak menjadi pelaku-pelaku firman. Dan agar kami layak menikmati keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami, inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat bagi kami, yang boleh menyempurnakan doa kami pada hari ini dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian diundang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Diberikan waktu dan tempat untuk komisi Bapak
persembahan pujian. Mari Bang. Komisi Bapak. Yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, aniayakan penderitaankan, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu Baiklah, mari kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 289 ayat pertama sampai seterusnya.
Mari jemaat kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas kemurahan kasih karunia-Mu, atas berkat nafas kehidupan, kesehatan jasmani dan rohani, dan kecukupan rezeki yang telah kami terima sepanjang hidup kami. Tuhan, hari ini kami mempersembahkan sebagian berkat yang sudah kami terima, untuk kiranya dapat kami pergunakan kepada semua orang yang membutuhkan, dan juga untuk memuliakan kerajaan-Mu, agar hanya nama-Mu saja yang patut dimuliakan. Terimalah persembahan kami yang tidak seberapa ini ya Tuhan, agar dapat semua orang memuji nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang merupakan sumber berkat kehidupan. Amin. Dimohon kesabarannya untuk menyimak warta jemaat pada hari Minggu tanggal 17 September 2023. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Pauk Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya. Mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri kepada majelis yang bertugas. Yang pertama, kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Kebaktian hari ini Minggu tanggal 17 September 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH sebagai pelayan firman, pelayan liturgi oleh Bapak Panatua Septian Eko Kristianto, organis Saudara Carter Ferdinand Sapa, kantoria Saudari Gracia Lekransi dan Saudari Fania Abigail Sitanggang. Persembahan pujian oleh Komisi Wanita dan Komisi Bapak. Operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Yang kedua, kebaktian kategorial. Pertama, ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 WIB bertempat di gereja. Untuk ibadah minggu depan tanggal 24 Desember 2023 akan dilayani oleh pelayan liturgi oleh Kak Dinji, doa pembukaan dan penutup oleh Ibu Marlis Sucito, pelayan firman kelas Bethlehem oleh Kak Ana, kelas Nazaret oleh Kak Kaila, kelas Galilea oleh Kak Dinji, kelas Yerusalem oleh Kak Ludwig, pelayan musik Ibu Irma Nusantari dan Kak Rian Metekohi. Mohon perhatian orang tua untuk mempersiapkan putra-putrinya. Yang kedua, ibadah Komisi Remaja pada hari ini Minggu tanggal 17 September 2023 pukul 18 WIB atau jam 6 sore bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Panatua Eko Budianto, pelayan liturgi oleh Saudari Gracia Valentin, pelayan doa oleh Saudara Carter, pelayan musik oleh Saudara Vino. Untuk minggu depan tanggal 24 Desember 2023, pelayan firman oleh Ibu Penatua Sri Purwanti, pelayan liturgi oleh Saudara Carter, pelayan doa oleh Saudara Noel Adang, pelayan musik oleh Saudari Karin Marpaung. Mohon perhatian semua komisi remaja. Ketiga, ibadah Komisi Wanita. Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Ibu Marlis Sujito, pelayan liturgi oleh Ibu Sisilia Suparni, pelayan doa oleh Ibu Martina. Mohon perhatian seluruh komisi wanita. Keempat, ibadah Komisi Bapak. Pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 19.30 bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Penatua Richard Rajasa, pelayan liturgi oleh Bapak Kusnadi,
Pelayan musik oleh Bapak Panatua Eko Budianto. Mohon perhatian seluruh komisi Bapak. Yang kelima, ibadah Komisi Usia Indah pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 10 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Panatua Eko Budianto, pelayan liturgi oleh Ibu Maha. Tema sukacita yang meluap dari 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh Komisi Usia Indah. Yang keenam, ibadah Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Ibu Panatua Mida Limbong, pelayan liturgi oleh Saudari Priscilla Delia, pelayan musik oleh Saudari Sulistia Oktarina, acara ibadah. Mohon perhatian seluruh Komisi Pemuda. Yang ketujuh, katekisasi pranikah. Calon mempelai pria nama Daniel Pedro, anggota Gereja Pok Desana Indah. Calon mempelai wanita nama Hana Somalolo Paloan, anggota Gereja GKI Oto Merauke, Papua. Katekisasi dilaksanakan sesuai jadwal di hari Sabtu atau Minggu. Mohon perhatian dan kehadiran kedua calon mempelai. Yang kedelapan, berita kelahiran. Telah lahir putra pertama dari keluarga Bapak Hendra Parpunguan Nainggolan dan Ibu Lisnawati Murni Pardede yang lahir di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 pukul 14:12 waktu Indonesia bagian Barat dan diberi nama Behrozio Himpu Nainggolan. Selamat berbahagia bagi semua keluarga besar Nainggolan dan Bapak Pardede. Tuhan Yesus memberkati. Yang kesembilan, aksi pencarian dana dalam rangka acara kebersamaan di Sevili Bogor, Komisi Wanita dan Komisi Usia Indah pada tanggal 30 September 2023. Maka hari ini setelah selesai ibadah minggu akan diadakan aksi pencarian dana dalam bentuk penjualan makanan. Mohon partisipasi dari seluruh jemaat. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kita akan menutup persekutuan kita pada hari ini. Menyanyi bersama NKB 196 bait yang pertama dan yang kedua, Ku Beroleh Berkat. Yang tidak diberi
saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan sudah kita renungkan bersama. Sekarang tugas kita adalah kembali dalam kehidupan kita bersama, kembali dalam perjalanan hidup keluarga dan jemaat, tentunya dengan menjadi pelaku firman. Katakan dahsyat Allah dalam hidupmu. Kembalilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin. Ibadah selesai, disilakan jemaat bersaat teduh.